So that's what approval sounds like. Watch out, kids! Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan merangkum alur film yang berjudul. Film ini menceritakan tentang perjuangan Manny dan kawan-kawan dalam usaha menyelamatkan diri dari asteroid yang akan jatuh menghancurkan tempat tinggal mereka. Lantas bagaimanakah mereka terbebas dari bahaya tersebut? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film nampak Scrat yang sedang berjalan-jalan sambil membawa kacangnya untuk disembunyikan. Namun saat akan memasukkan kacang tersebut, ia malah masuk ke dalam jurang. Saat Scrat akan menyembunyikan kacang ke tempat itu, namun yang terjadi ternyata saat ini Scrat sedang berada di dalam sebuah UFO. Scrat yang ingin mengambil kacangnya kembali tanpa sengaja menghidupkan UFO tersebut, hingga membuat UFO itu terbang keluar angkasa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan karena kecerobohannya, Scrat malah terlempar dari pesawat dan turut menyaksikan dua planet yang sedang bertabrakan. Dan hal tersebut membuat kedua planet itu hancur. Serpian dari kedua planet itu pun menjadi sebuah asteroid yang saat ini sedang menuju ke bumi. Scene lalu beralih pada Manny yang sedang bermain golf bersama Peaches. Tak lama kemudian datang seekor mamut lain bernama Julian yang merupakan pacar dari Peaches, di mana sebentar lagi mereka akan segera menikah. Menyadari hal itu, Manny pun sedikit bersedih karena harus terpisah dari putrinya. Hingga tiba-tiba datang Ellie untuk meminta bantuan Peaches. Namun Manny menawarkan diri untuk membantu. Ellie pun menolak hingga membuat Manny sedikit curiga. Wait, what are you doing? Okay, that's enough of that. Come on, Julian. Wanna go? Actually, Manny pun lalu pergi menemui Diego untuk curhat tentang Ellie. Hingga tak lama setelah itu datang Sid dengan perasaan sedih karena baru saja diputus oleh pacarnya untuk sekian kalinya. Kembali keluar angkasa, terlihat meteor kecil maju dengan kecepatan menuju ke bumi hingga menabrak asteroid yang besar. Dan akibatnya di saat bersamaan Manny, Diego, dan Sid yang sudah pulang tidak melihat siapapun di sana. Hingga tiba-tiba mereka mendapatkan kejutan dari Ellie. Ternyata sepanjang hari itu Ellie sibuk mempersiapkan hari anniversary mereka. Namun sayangnya Manny tidak teringat akan hal itu dan tidak membawa hadiah apapun pada Ellie. Akan tetapi tiba-tiba di saat Manny kebingungan, tiba-tiba serpian asteroid tersebut sudah menampakkan dirinya dan langsung menghantam bumi. Para hewan yang sudah menyaksikan itu benar-benar panik dan akhirnya mereka pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Begitupun dengan Manny dan kawan-kawan yang terus berusaha menghindari asteroid. Untung saja mereka melihat sebuah gua dan memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut untuk berlindung. it's definitely over. Di sisi lain terlihat juga salah satu asteroid yang menabrak sungai es hingga menembus lapisan es tersebut, di mana terdapat tempat tinggal dinosaurus. Di dunia bawah tersebut nampak ada 3 ekor Dromaeosaurus bernama Gavin serta kedua anaknya bernama Gertie dan Roger yang sedang mencuri telur Chasmosaurus. Namun pencurian itu digagalkan oleh Buck. Setelah berhasil merebut telur tersebut, ia pun kabur dari kejaran mereka. Return what you've stolen. Dan singkat cerita, Buck berhasil mengembalikan telur tersebut pada induknya. Namun Gavin dan keluarganya yang berhasil selamat berniat akan membalas dendam pada Buck yang saat ini sedang melayang dengan santai. Di sana Buck tanpa sengaja melihat sesuatu yang aneh dari atas. Namun karena terlalu fokus, Buck malah menabrak sebuah batu dan jatuh ke dalam lubang. Di sana Buck lalu menemukan sebuah ukiran yang membuat dirinya terkejut. What is this place? Whoops. Kemudian dari atas, nampak keadaan sudah mulai terang. Namun efek dari hujan meteor tersebut sangat mengerikan. Manny dan kawan-kawan pun akhirnya bisa keluar dari gua perlindungan mereka. Namun tak lama kemudian mereka mendengar suara dinosaurus yang berasal dari sebuah lubang. Mereka pun lalu menghampiri suara tersebut hingga tiba-tiba
Ternyata yang keluar dari lubang adalah Buck yang sedang menarik sebuah benda. Mengetahui hal itu, Manny pun lalu membantu Buck. Setelah reuni sebentar, Buck lalu memperlihatkan sebuah ukiran yang baru saja ia temukan. I read this tablet front to back. Ternyata ukiran tersebut adalah sebuah ramalan, di mana akan ada asteroid yang jatuh ke bumi setiap 100 tahun sekali. Meskipun asteroid yang jatuh berbeda, namun selalu akan menghantam bumi ke tempat yang sama. Dan gawatnya 100 tahun berikutnya akan jatuh pada esok hari. Setelah memberikan penjelasan yang cukup panjang, Buck lalu memberitahu akan rencananya, di mana mereka harus pergi ke pusat jatuhnya meteor untuk mencari tahu penyebab jatuhnya meteor 100 tahun yang lalu dan mencari cara untuk menghentikan meteor yang akan datang. Walaupun sempat terjadi sedikit perdebatan, tetapi pada akhirnya mereka setuju dan ikut melakukan perjalanan ke tempat pusat jatuhnya meteor bersama dengan Buck. Saat mereka tengah memulai perjalanan, di sisi lain Gavin dan keluarganya nampak pergi ke dunia atas untuk mencari Buck. An asteroid is coming. What do you see? Wait! There he is! Di perjalanan nampak Peaches dan Julian yang sedang khawatir. Bagaimana jika mereka tidak bisa menikah dan pergi berdua untuk berpetualang? Mengetahui hal tersebut, Sid lalu memberi mereka semangat dan meyakinkan jika mereka akan tetap hidup dan bisa menjalankan pernikahan serta petualangan seperti yang mereka impikan. Namun berbeda dengan Manny dan Ellie yang ada di belakang, mereka kurang setuju dengan rencana mereka untuk berpetualangan. Mereka yang khawatir akan keselamatan putrinya pun lalu membuat rencana untuk menggagalkan kepergian mereka berpetualangan setelah menikah. Sementara itu, Buck akhirnya berhasil menemukan pecahan batu asteroid tadi. Ternyata batu tersebut mengandung unsur magnet. Mengetahui hal itu, Buck lalu mendapatkan ide untuk menghentikan bencana asteroid tersebut, di mana mereka harus melemparkan batu asteroid yang jatuh ke bumi agar dapat menarik asteroid yang akan menabrak bumi. Di saat masalah sudah mulai terpecahkan, tiba-tiba terlihat keluarga Gavin yang menemukan di mana Buck berada. Buck yang menyadari kehadiran keluarga Gavin lalu mengubah rute perjalanan mereka dengan memasuki sebuah hutan. Untungnya rencana Buck berhasil mengecoh keluarga Gavin hingga kehilangan jejak mereka. Akan tetapi masalah baru pun kembali muncul, karena sekarang perjalanan mereka terhalang oleh sebuah sungai. Sin lalu beralih ke luar angkasa, di mana saat ini Scrat sedang berusaha untuk menghisap kacang miliknya yang ada di luar UFO. Walaupun sempat beberapa kali meleset, akhirnya ia pun berhasil mengambil kacangnya tersebut. Namun sayangnya bulan yang ada di belakang kacang itu ikut terhisap dan yang terjadi, berkat kecerobohan Scrat, Mandy dan kawan-kawan pun akhirnya bisa melewati sungai tersebut dengan baik. Di sisi lain, Scrat masih berusaha menyedot kacangnya. Namun yang terjadi, tembakannya malah meleset dan mengenai badai besar planet Jupiter dan terlempar ke bumi. Alhasil badai besar itu membuat Mandy dan kawan-kawan terkena dampaknya. Dengan hati-hati mereka pun akhirnya bisa keluar dari badai tersebut dengan selamat. I gotcha. Setelah itu Buck menyuruh mereka semua untuk beristirahat terlebih dahulu karena mereka masih memiliki cukup banyak waktu melihat dari jarak asteroid tersebut. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Manny dan Ellie untuk menjalankan rencana mereka, di mana Manny akan mengurus Julian, sedangkan Ellie akan mengurus Peaches. Oh, right. Gotcha. Ellie pun lalu menemui Peaches dan mereka pun membicarakan tentang kehidupan serta simulasi tentang apa yang akan terjadi jika mereka berpetualangan berdua saja. Namun tanpa disangka, semua hal itu bisa dengan mudah diatasi oleh Peaches. Di sisi lain terlihat Manny dan Julian sedang bermain hoki. Namun karena Manny sedang terbawa emosi, tiba-tiba kepala Julian terkena pukulan sangat keras hingga membuat Julian jatuh ke dalam sungai es. Setelah itu mereka pun berkumpul di api unggun. Di sana Peaches tampak marah dengan Manny dan Ellie karena tidak bisa percaya pada mereka. Dan karena semua itu membuat Peaches semakin yakin untuk pernikahan dan segera pergi meninggalkan mereka. Happy? Singkat cerita, malam pun tiba, mereka semua beristirahat. Namun tiba-tiba salah satu dari Demosaurus datang dan menculik Buck. Namun ternyata yang mereka culik bukanlah Buck, melainkan neneknya Sid.
Nenek Sid yang terbangun lalu mengira jika mereka adalah malaikat. Karena melihat tingkah laku Nenek Sid yang aneh, Gavin pun memakan Nenek Sid. Akan tetapi Nenek Sid yang berusaha keluar membuat Gavin kewalahan dan akhirnya mereka pun terkejut lalu memukul Nenek Sid dan membuat Nenek Sid terjatuh. Keesokan harinya Manny dan kawan-kawan pun terbangun. Di sana mereka pun menyadari jika ada salah satu dari mereka yang menghilang. Untungnya ada Diego yang bisa melacak keberadaan Nenek Sid lewat indera penciumannya. Dan ternyata kejadian itu membawa mereka semua ke asteroid raksasa yang dulu pernah jatuh di bumi waktu 100 tahun yang lalu. Hal itu menandakan mereka telah sampai ke tujuan. Terlihat asteroid raksasa itu mempunyai daya magnet yang sangat kuat. Hal itu membuat Buck kembali mendapat ide, yaitu mereka akan menggunakan daya magnet dari asteroid tersebut untuk membelokkan asteroid yang akan datang. Namun masalahnya mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk melontarkan magnet raksasa tersebut. Hingga tak lama kemudian mereka mendengar suara teriakan dari Nenek Sid. Mereka pun lalu menuju asal suara dan terlihatlah Nenek Sid masih dalam keadaan baik-baik saja. Hal itu pun membuat mereka menjadi sangat kaget karena ada seekor kelinci yang tinggal di dalam asteroid. Alhasil mereka pun masuk ke dalam dan melihat pemandangan yang begitu indah dari dalam. Tak lama setelah itu muncul seekor kukang betina bernama Brock yang datang dengan perasaan gembira karena akhirnya ada tamu yang datang. Ia pun lalu menyambut Manny dan kawan-kawan dengan antusias. Namun saat melihat Sid, ia malah gagal fokus. Setelah mendengar penjelasan Buck, Brock lalu memberikan saran agar mereka pergi menemui pemimpin mereka yang mengetahui segalanya. Singkat cerita, mereka pun lalu pergi untuk bertemu dengan pemimpin mereka. Please keep your arms and legs free in Geotopia. And all's a lot. Sesampainya di sana terlihat seekor lama bernama Sangri. Brock lalu memulai pembicaraan tentang asteroid yang akan segera menyerang mereka. Namun mendengar hal itu, Sangri nampak tidak terlalu peduli. Bahkan ia malah menyukai hal tersebut, karena dengan semakin banyak asteroid yang akan datang, maka akan membuat mereka semakin panjang umur. Kemudian terlihat juga para penghuni tempat tersebut memiliki umur yang sangat panjang hingga berumur ratusan tahun. Namun secara penampilan mereka terlihat sangat awet muda, karena efek dari kristal magnet. Buck dan Brock yang masih berusaha menjelaskan jika asteroid yang akan datang bisa membunuh mereka, tetapi tidak dianggap oleh Sangri. Brock yang melihat tingkah laku Sangri pun merasa kecewa dan membuat mereka pasrah dengan keadaan tersebut. Mereka pun lalu menghabiskan waktu bersama dengan pasangan masing-masing dan duduk sambil melihat pemandangan di depan sungai. Di sana juga terlihat Brock yang langsung melamar Sid untuk menikah. Sid yang kegirangan lalu menerima lamaran Brock dan ingin mencarikan berlian untuk diberikan kepada Brock. Tapi yang terjadi, Sangri yang mengetahui hal itu pun langsung datang menghampiri Sid dan sambil marah-marah. Hingga lama-kelamaan ia pun berubah ke wujud aslinya, yaitu tua karena efek dari magnetnya sudah memudar dan juga para penduduk yang lain berubah menjadi tua termasuk Brock. Meskipun melihat Brock yang sudah tua, Sid tetap masih mencintai Brock dan menerimanya apa adanya. Di sisi lain, Buck yang secara tidak sengaja melihat gunung api mengeluarkan asap pertanda akan segera meletus, langsung mempunyai ide di mana mereka bisa melontarkan bongkahan magnet ke udara dengan menggunakan kekuatan dari gunung api, dengan cara menutup uap yang ada di dekat gunung api agar bisa mengisi magnet di gunung api dan bisa terpental ke atas. Meskipun awalnya beberapa hewan kurang yakin dengan ide tersebut, namun pada akhirnya mereka pun setuju dan memulai rencana tersebut. Melihat semua perjalanan sesuai rencana, Buck lalu berkata jika rencana mereka 6 menit lebih cepat dari waktu yang sesungguhnya, dan hal itu membuat dirinya yakin akan kesuksesan rencana mereka. Good news, everyone! We're 6 minutes ahead of schedule. Sementara di luar angkasa, Scrat yang ada di UFO sedang bersiap-siap untuk mengemudikan pesawat tersebut. Namun lagi-lagi karena kecerobohannya, membuat dirinya tidak sengaja menabrak asteroid tersebut dan membuat asteroid itu semakin dekat dengan bumi. Buck yang melihat asteroid bergerak lebih cepat dari perhitungannya membuat mereka panik dan bergegas untuk membawa kristal magnet yang terakhir. Namun sialnya keluarga Gavin muncul dan mengagalkan rencana mereka dengan menjatuhkan kristal tersebut ke dalam jurang. Di sana mereka pun langsung menyerang Buck.
Buck lalu menjelaskan jika kehidupan di bumi sedang menghadapi ancaman yang begitu besar. Mendengar hal itu, keluarga Gavin pun ikut membantu untuk membawa batu kristal raksasa tersebut dengan jalur udara. Namun saat mereka sudah hampir sampai, tiba-tiba muncul asteroid mengenai mereka. So that's what approval sounds like. Watch out, kids! Melihat hal itu, Manny dan Julian pun berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kristal tersebut. Namun sayangnya tenaga mereka tidak cukup kuat untuk menggerakkan kristal tersebut. Hingga tiba-tiba Julian mendapatkan sebuah ide, di mana mereka harus membiarkan kristal besar itu tergelinding ke bawah. Awalnya Manny kurang yakin dengan rencana tersebut. Namun saat Julian meyakinkan Manny dengan berkata, jika harapannya adalah bisa hidup bersama dengan Peaches, dan ia tidak mungkin mengorbankan harapan tersebut dengan rencana yang merugikannya. Mendengar penjelasan Julian, Manny pun setuju dan melepaskan kristal tersebut dan mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga kristal tersebut tergelinding ke bawah dengan sangat cepat. Hingga tak lama kemudian gunung berapi pun bergetar bertanda segera meletus. Manny dan Julian pun bergegas turun ke bawah. Terlihat asteroid raksasa sudah mulai memasuki atmosfer bumi. Namun gunung berapi itu belum juga meletus. Dan ternyata masih ada satu lubang uap yang belum ditutup. What happened? Maybe it's the quiet before the crazy? Singkat cerita, Nenek Sid lalu menutup sisa lubang yang terbuka. Hingga terjadilah gunung api meletus. Hingga membuat kristal yang berada di dalamnya berterbangan. Akhirnya mereka pun berhasil untuk membelokkan asteroid tersebut. Dan membuat asteroid tersebut pergi menjauh dari bumi. Melihat semua itu, para hewan menjadi sangat senang karena rencana mereka telah berhasil. Keesokan harinya, Manny dan kawan-kawan memutuskan untuk kembali pulang. Namun sayangnya Brock tidak bisa ikut dengan Sid dan membuat mereka berpisah. Mereka lalu saling bertukar hadiah, sementara Nenek Sid ia memutuskan untuk menetap bersama mereka dan berpisah dengan cucunya. Setelah itu tiba-tiba ada kristal magnet yang masuk ke dalam bak air panas, hingga dapat mengembalikan para hewan yang tadinya tua menjadi muda lagi termasuk Brock. We can workshop the name later. Singkat cerita, acara pernikahan Peaches dan Julian pun diadakan. Manny dan Ellie akhirnya bisa menerima keputusan Peaches dan meyakini jika keputusan Peaches adalah yang terbaik untuknya. Acara pernikahan pun dimulai dan akhirnya mereka bisa menjadi pasangan yang bahagia. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.